Hadirin sidang Jumat yang mulia, di permulaan khutbah kali ini saya mengajak kepada diri saya dan hadirin, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita sebagai satu-satunya tiket kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Hadirin, dalam sejarah tercatat bahwa pada awalnya pusat kelahiran Islam yakni Makkah dan Madinah adalah sebuah daerah atau dua daerah yang sama sekali tidak diperhitungkan di dunia pada saat itu. Pada masa kelahiran Islam, Mekah hanyalah sebuah kota kecil di tengah gurun yang tandus, yang masyarakatnya tenggelam dalam abad kebodohan. Ibarat mungkin kalau sekarang sebuah daerah atau mungkin kabupaten terpencil di pelosok dengan kualitas penduduk yang tidak begitu diperhitungkan. Pada masa itu kekuasaan superpower dunia, yang kalau saat ini adalah diwakili negara Amerika Serikat, berpusat di dua kerajaan, yakni kerajaan Romawi yang pusatnya di negara Iran sekarang ini, di Persia yang pusatnya di Iran saat ini, dan yang kedua kekuasaan Romawi yang pusatnya di Bizantium. Keduanya mempunyai peradaban yang sangat tinggi dan kekuatan militer yang sangat kuat. Akan tetapi sejarah mencatat hanya dalam waktu kurang dari 20 tahun sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kekuatan Persia yang kokoh luar biasa itu bisa ditaklukkan oleh kekuasaan Islam di masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dunia kagum dengan kegemilangan pasukan dan peradaban Islam yang demikian cepat meresap dan tersebar di dunia. Kekuatan Islam setelah itu menjadi kekuatan yang sangat ditakuti dan sangat disegani. Kecemerlangan umat Islam dalam menguasai dunia pada waktu itu tidak lepas dari semangat membara dari para pemeluknya saat itu. Dan salah satu yang melandasi semangat juang dan kegigihan umat Islam pada waktu itu adalah visi atau tujuan akhirat. Tercatat dalam sejarah, para sahabat Nabi tidak malu untuk menangis terseduh-seduh ketika diceritakan oleh Nabi kengerian alam kubur dan kesengsaraan kehidupan di neraka. Sebaliknya, para sahabat ketika diceritakan indahnya alam kubur dan indahnya syurga dengan kenikmatannya yang abadi dan sempurna, mereka bersemangat luar biasa dan bermimpi untuk meraihnya. Saking semangatnya, apapun yang para sahabat miliki, sampai nyawa sekalipun, tidak ragu untuk dikorbankannya demi kejayaan Islam dan demi mencapai kebahagiaan di akhirat. Salah satu semangat pejuang Islam yang patut menjadi teladan dan model untuk kita adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu ungkapan Sayyidina Umar yang sangat populer adalah, jika ada 1000 pejuang, aku adalah satu di antaranya. Jika ada 100 pejuang, aku adalah satu di antaranya. Jika ada 10 pejuang, aku adalah satu di antaranya. Jika hanya ada 1 pejuang, maka akulah pejuang itu. Maknanya adalah, jika pada saat orang lain berlomba-lomba untuk berjuang dalam kebajikan dan 1000 jumlahnya, maka Umar, sang pejuang Islam, tidak akan mundur dan hanya mengandalkan mereka saja, tetapi masuk ke dalam barisan para pejuang dan penegak kebenaran tersebut. Ketika jumlah pejuang tersebut berkurang,
maka sang pejuang Islam ini tidak akan mundur meski pasukannya berkurang. Jika tidak ada satupun pejuang dan pembela, maka sang pejuang Islam sejati ini tidak mundur meski maju ke medan laga sendiri dan maut menjadi taruhannya. Hadirin, semangat pejuang Islam pada masa lalu juga pernah dicontohkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ketika pada masa Bani Umayyah tersebut takluklah Andalusia atau sekarang ini Spanyol. Pasukan Islam yang menyeberang laut Mediterania dari Maroko menuju Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad diperintahkan oleh Tariq agar pasukan itu membakar semua kapal-kapal mereka. Dan setelah itu Tariq berpidato, "Wahai saudara-saudaraku, lautan ada di belakang kalian, musuh ada di depan kalian. Kemanakah kalian akan lari? Demi Allah, yang kalian miliki hanyalah kejujuran dan kesabaran. Oleh karena itu, pertahankanlah jiwa kalian." Selanjutnya ia berteriak dengan kencang, "Perang atau mati." Perang selama bulan Ramadan tersebut dimenangkan oleh pasukan Islam yang hanya berjumlah 12.000 orang tentara melawan pasukan Raja Rodrik dari Jerman yang saat itu menguasai Andalusia yang berjumlah 25.000 tentara atau lebih 2 kali lipatnya. Jumlah yang tidak berimbang, namun pasukan Islam dengan kejujuran, kesabaran, kegigihan dan keimanan yang kuat mampu menaklukkan tentara yang demikian sangat banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa nilai yang bisa kita ambil dan bisa kita bawa pulang dari uraian di atas? Pertama, hendaknya kita mencontoh semangat para pemeluk Islam, para pejuang Islam di masa lalu untuk bekerja dan berjuang menjadikan umat Islam berjaya, terhormat dan dimuliakan oleh bangsa lain. Dan yang paling utama adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita jadikan umat Islam, khususnya yang berada di bumi pertiwi ini, sejahtera, maju dan terhormat. Mulia karena akhlaknya, terhormat karena budi pekertinya, dan jaya karena kekuatannya. Yang kedua, lakukanlah perjuangan di jalan Allah dengan berharap akhirat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diperlihatkan oleh para sahabat dan umat Islam di zaman-zaman awal. Janganlah terbersit dalam pikiran kita ketika kita berjuang untuk berbuat curang atau korup, culas dan menindas kepada sahabat, tetangga, saudara atau masyarakat kita, karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, para sahabat dan generasi-generasi awal. Tidak akan pernah maju sebuah wilayah, negara atau peradaban jika masyarakatnya bertindak aniaya kepada sesamanya. Yang ketiga, beramallah kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada agama sesuai dengan keadaan dan profesi kita. Berpikirlah apa yang bisa kita berikan kepada keluarga, tetangga dan masyarakat luas sebagai wujud kepedulian kita kepada sesama. Sebagaimana diperlihatkan oleh seorang tukang parkir yang bernama Mas Marno. Beliau adalah juru parkir di sekitar Jalan Mataram, Kota Semarang. Keunikannya adalah ketika Mas Marno ini memandu orang parkir, dia sering bergaya seperti orang sedang silat, yang menjadikan orang yang melihatnya terkagum dan merasa lucu. Yang kedua, kemudian setiap orang yang keluar dari mobil atau datang menuju mobil dengan membawa barang yang banyak,
maka Mas Marno akan bergegas datang untuk membantu membawakan barang-barang tersebut sampai ke toko atau ke bagasi mobil. Alhasil banyak orang sering memberinya makanan atau uang tambahan. Ketika seseorang bertanya kepada beliau mengapa dia melakukan itu semua, dia menjawab, "Saya ini orang kecil, saya tidak memiliki apa-apa, padahal saya suatu saat akan meninggal dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah kamu lakukan untuk masyarakat? Karena yang saya punyai hanya tenaga, saya mampu menjawabnya dengan baik." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.